Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati NIM 23210126. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, di sini ada pengertian kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah serangkaian spesifikasi yang mendefinisikan perilaku sistem, termasuk fungsi dan fitur yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional terdiri dari satu sistem absensi. Pengertiannya adalah sistem yang memungkinkan karyawan untuk mencatat kehadiran mereka, contoh penggunaan QR Code atau aplikasi mobile sebagai metode alternatif. Kekurangannya, masih kemungkinan adanya kegagalan teknis atau ketidakpahaman karyawan dalam menggunakan sistem baru. Kelebihannya mengurangi antrian dan memudahkan karyawan dalam melakukan absensi, meningkatkan efisiensi. Kedua, sistem permohonan izin. Pengertiannya adalah platform yang memfasilitasi pengajuan izin secara elektronik, contoh aplikasi atau web yang memungkinkan karyawan mengajukan izin tidak hadir dengan mengisi formulir. Kekurangannya, membutuhkan adopsi dari semua karyawan dan pelatihan untuk penggunaan yang efektif, sedangkan kelebihannya mengurangi beban komunikasi melalui WhatsApp dan membantu manajemen dalam mengelola permohonan dengan lebih baik. Ketiga, sistem reimbursement. Pengertiannya adalah sistem yang memudahkan pengajuan penggantian biaya oleh karyawan. Contoh, platform digital untuk mengupload bukti pengeluaran dan mengajukan reimbursement. Kekurangannya, transisi dari proses manual ke digital bisa mempengaruhi karyawan yang tidak terbiasa, sedangkan kelebihannya mempercepat proses persetujuan dan penggantian dana, mengurangi penggunaan kertas, serta mempermudah pelacakan status pengajuan. Dan terakhir, keempat, integrasi sistem. Pengertiannya adalah sistem terintegrasi yang menghubungkan absensi, izin, dan reimbursement dalam satu platform. Contoh, sistem yang menggabungkan semua fungsi tersebut dalam satu antarmuka pengguna. Kekurangannya memerlukan investasi awal yang tinggi dan waktu untuk pengembangan serta integrasi. Sedangkan kelebihannya mengurangi redundansi data, memudahkan laporan dan analisis, serta meningkatkan kolaborasi antar divisi. Nah, di sini juga ada pengertian kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merujuk pada kriteria yang menentukan kualitas atau performa sistem, termasuk aspek seperti keamanan, ketersediaan, dan usability. Kebutuhan non-fungsional terdiri dari satu, keamanan. Pengertiannya adalah penggunaan enkripsi dan autentikasi multifaktor untuk melindungi data sensitif. Contoh, sistem harus memastikan akses terbatas pada otorisasi yang tepat. Kelebihannya menjamin data pribadi karyawan terjaga. Kedua, ketersediaan. Pengertiannya adalah sistem selalu dapat diakses dengan uptime minimal 99,5%. Contoh, penggunaan server dengan keandalan tinggi dan backup data secara rutin. Kelebihannya memastikan operasional yang kontin untuk karyawan dan manajemen. Ketiga, kinerja. Respons sistem cepat maksimal 2 detik per permintaan. Contoh, mengoptimalkan database dan infrastruktur server. Kelebihannya pengalaman pengguna yang lebih baik, mengurangi frustrasi. Keempat, usability. Antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Contoh, desain antarmuka yang ramah pengguna dengan instruksi yang jelas. Kelebihannya, pemakaian yang lebih luas oleh karyawan termasuk yang kurang berpengalaman dalam teknologi. Kelima, skalabilitas. Pengertiannya adalah sistem dapat tumbuh seiring dengan bertambahnya pengguna dan data. Ada juga kelebihannya, memudahkan perusahaan untuk beradaptasi dengan kemudahan masa depan tanpa harus mengganti sistem. Dan terakhir, keenam, dukungan dan pemeliharaan.
Tersedianya dukungan teknis dan pemeliharaan sistem yang berkala, kelebihannya memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kesimpulannya, sistem baru yang terintegrasi untuk menangani permasalahan absensi, izin, dan reimbursement akan meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Dengan memenuhi kebutuhan fungsional seperti absensi yang lebih mudah, pengajuan yang terorganisir, dan reimbursement yang cepat, serta kebutuhan non-fungsional terkait keamanan, performa, dan usability, perusahaan akan dapat mengurangi berbagai kendala saat ini. Penerapan sistem ini harus mempertimbangkan pelatihan transisi untuk memastikan adopsi yang sukses oleh semua pengguna. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.